Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'd. Baik hadirin hadirat, langsung buka An-Nisa 8788. Baik, kita bahas saja dua ayat ini, saya baca diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا. أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. Ya, itu dulu ya. Maaf, suara saya nih udah kehabisan power. Dari semalam tuh habis zuhur ceramah, habis asar ceramah, isya tarawih, malam tahajud, subuh ceramah. Enggak berhenti-berhenti. Masih bercakap terus. Ya. Dari zuhur itu saya di Lam Tamal, nuzul Quran. Asar itu di Taspen, maghrib pulang ke sini imam isya. Makanya tadi bukan tak mau Pak, bukan tak mau sejadah, biar yang muda-muda yang masih banyak luang lah, kuat tenaganya kan. Ini udah terkoyak-koyak. Baik, ayat yang pertama ini tentang tauhid ya. Jadi eksistensi keesaan Allah. Allahu la ilaha illahu, Allah ya. La ilaha illahu, tidak ada ilah kecuali Ia. Nah, ini namanya tauhid, eksistensi keesaan ya, menafikan yang lain, mengitsbatkan Allah sahaja. Nah, oleh karena itu seorang muwahhid, seorang mukmin yang bertauhid, tidak boleh ada zat yang menjadi tempat sandaran baginya kecuali Allah. Ya. Kenapa di dalam ayat ini nanti yang mengumpulkan kalian di hari kiamat itu Allah. Jadi jangan ngabdi sama yang lain seperti kufar Quraisy. Ya, yang ciptakan Allah, mereka sadar. Yang mematikan, menghidupkan Allah sadar. Tapi ketika doa, ketika sujud, ketika ruku, ketika kurban kepada berhala-berhala, berarti tidak terwujud ya
mengesahkan Allah dalam hatinya. Ini kalau begini keyakinan nggak jadi masuk surga, nggak bisa masuk surga. Syarat masuk surga adalah kita mentauhidkan Allah, menjadikan Allah esa fi kulli af'alihi wa sifatihi, di semua perbuatan Allah, sifat Allah dan semuanya, ya. Oleh karena itu di ayat 87 ini ketika Allah sebutkan eksistensi keesaannya, Allah bilang apa? La yajma'annakum, la yajma'annakum, aslinya yajma'annakum, tapi ada la-nya. La ini artinya penguatan, qasam. Maka pasti benar-benar kami akan kumpulkan kalian ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. La raiba fih, tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Kapan dikumpulkan? Di hari kiamat, padang mahsyar, ya. Ingat ya Bapak Ibu, di padang mahsyar itu sendiri aja. Ibu sayang sama suami, di padang mahsyar dia tak layan. Bapak sayang sama istri, ya, di hari kiamat di padang mahsyar, la yajma'anna Allah akan kumpulkan kita nafsi, ya, sendirian. Jadi jangan ngarap orang, harus soleh, solihah, mandiri. Ya, ingat surat Abasa itu bilang, nanti, ya, nanti kamu akan ada momennya bagaimana teman lari dari temannya. Yauma yafirrul mar'u min akhih, ada hari, ya, di mana seseorang itu lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, ibunya, bapaknya. Wa sahibatihi wa banihi. Dah habis Pak Ketua. Dah habis. Dan pasangan, keturunan, nggak ada yang bisa nemenin. Nanti Jumat di Nur Ilahi pula kami tugas. Di Nur Ilahi pula. Pelan-pelan aja ya. Jadi nggak bisa ngandalkan. Dalam hadis dalam kitab Tanbihul Ghafilin juga disebut, ada suami istri nanti di hari kiamat dikumpulkan Allah di padang mahsyar, telanjang-telanjang. Suaminya minta tolong istrinya, padahal istrinya adalah orang yang dia nafkahi setiap hari. Dan si suami ini cuma minta pahala satu aja Pak, bukan semua pahala amalannya. Apa kata sang suami? Hai fulanah, hal dzakartini, kamu ingat saya enggak? Maka kata sang istri, anta zauji fit dunya, aku ingat kamu itu suamiku di dunia. Wa nafaqtani fihi, kau kasih aku nafkah waktu di dunia. Kemudian kata suaminya, ya, amalan saya tidak cukup. A'tini hasanatan wahidatan min mizani hasanatiki, tolong dong istriku, kasih saya satu pahala dari timbangan mizan pahala kamu. Satu aja. Suami minta satu, dia nggak minta 10, satu biji pahala. Maka kata sang istri apa? Akhafu kama khosyita, suami, kamu takut kan amal nggak cukup? Saya pun takut seperti kamu takut. Wallahi ma'atika ilaika syai'an, maaf suamiku, aku tidak bisa memberikan kamu apapun dari pahala yang aku punya. Terus dia bilang apa? Nafsi, nafsi, sendiri-sendiri. Dalam hadis itu ketemu juga, dia ketemui anaknya. Hai fulan, dzakartani, kamu ingat saya enggak? Iya saya ingat. Wa anta abi, kamu adalah bapakku yang ngasih nafkah lagi kan. Hari-hari ngasih nafkah, berikan dia baju untuk sekolah, untuk pendidikan. Tapi kata bapaknya, a'tini hasanatan wahidatan
Tolong minta nak, bapak minta satu pahala, satu bapak minta nak. Bapak ngeri nih, nggak cukup. Maka si anak sama posisinya. Di padang mahsyar itu Bapak Ibu, semua orang risau dengan amalannya. Kenapa? Karena belum diadili. Jadi belum terverified selamat atau tidak. Coba, kalau ada di antara Bapak Ibu belum tentu selamat, mau nggak modalnya dikasih orang? Nggak bakalan. Mana mau modalnya dikasih orang? Aku aja belum jelas. Itu. Nah, kecuali nanti setelah mahsyar, setelah yaumul qadha, setelah persidangan, amalannya sudah dibagi-bagi. Kalau padang mahsyar tuh mentah, Pak. Amalannya mentah. Kalau orang dagang bilang bruto. Bruto itu kan masih kotor, belum disaring kan? Nanti sisa-sisanya jadi neto. Nggak cukup. Makanya ayatnya ya firrul mar'u min akhi. Seseorang lari dari saudaranya. Ummihi wa abi, mamanya, bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, pasangan, anak, lari semua. Nafsi. Ya, sendiri-sendiri. Makanya jangan ngandalkan orang. Ada orang tua malas, anaknya hafal Quran, ya udah saya ditolong anak, nggak bisa. Baca, hafalkan, karena nanti nafsi di sana. Saya sering ketemu orang tua begitu, malas belajar Quran. Kenapa? Saya udah nggak bisa lagi lah, anak saya aja. Bukan nggak bisa, nggak mau. Jangan ngandelin orang. Ada orang yang bilang saya punya istri yang solihah lah biar saya diselamatin di akhirat. Mana dia nggak kenal lagi. Jangankan di akhirat, di kuburan aja masa idahnya habis dia cari lagi laki-laki lain nikah kalau terima, apalagi di akhirat. Kecuali dikumpulkan nanti setelah reuni amalannya di surga. Tapi kan perjuangannya masing-masing kan, masing-masing. Itu Allah akan kumpulkan kita. Ya, jangan ragu itu. Makanya di dalam ayat ini Allah bilang, la yajma'annakum ila yaumil qiyamah la raiba fi. Kamu pasti benar-benar akan dikumpulkan kalian di hari kiamat, tidak ada ragu di dalamnya. Ya. Wa man asdaqu minallahi haditha. Wa man, dan siapakah asdaqu, yang paling benar. Ism tafdil dari sadiqun, asdaq. Siapakah yang paling benar haditha, perkataannya? Ya Allah yang paling benar. Jadi nggak boleh lagi setelah baca ayat ini, betul tak nanti kita dikumpulkan? Nggak boleh ragu, pasti dikumpulkan. Ya, bahkan ya, kenapa orang di sana nafsi-nafsi? Itu kan di dalam hadis Muslim Nabi bilang, nanti di padang mahsyar kalian akan dibangkitkan telanjang kaki, telanjang badan. Sahabat nanya, ya Rasulullah, emang gak nafsu lihat lawan jenis? Kan telanjang. Dan ternyata apa faktanya? Nafsu sudah tak ada lagi selera. Kenapa? Mikirkan keselamatan diri. Lolos tak dari sini? Hilang nafsu kita. Gak ada nafsu lagi, hilang, gairahnya hilang. Kenapa? Yang dipikirkan selamat enggak, nikmat gak ada lagi. Jangankan di dunia aja. Saya tadi malam lihat video di India, orang yang divonis hukuman mati, terus kan dia biasanya dikasih kesempatan minta permintaan kan. Jadi dia minta makanan kesukaannya. Itu direkam sama polisinya. Saya lihat di videonya, dia disuruh makan makanan kesukaan sebelum eksekusi, ditungguin algojo. Makannya gini, nikmat sudah nggak ada lagi. Udah mau dieksekusi kan, sedikit lagi. Kamu tenang ya? Iya. Gitu dia makan. Karena dikit lagi mati. Apalagi di padang mahsyar. Padang mahsyar penentuan, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, pelajari hadis 7 golongan yang ada di padang mahsyar, selamat ketika Allah kumpulkan hari kiamat di padang mahsyar. Imam yang adil, pemimpin yang adil, ya, pemuda
Wasyabun nasa'a fi ibadatillah, pemuda yang berkegiatan dalam ibadah kepada Allah. Rajulun wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid, laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid. Ya, orang yang bertemu karena Allah, berteman karena Allah, berpisah karena Allah, berpasangan karena Allah. Tafarraqa, ya, billah, berpisah karena Allah, bertemu karena Allah. Siapa lagi? Yang kelima, seseorang pria diajak zina oleh wanita dzu jamalin wa dzu nasabin, yang cantik parasnya, tinggi kedudukannya, tapi dia menolak. Kenapa? Inni akhafullah, aku takut sama Allah. Tuh, bisa nggak nih ikhwan-ikhwan bujang diajak ceweknya cantik berzina, nggak mau, padahal bisa aja melakukan, dapat jaminan di padang mahsyar. Ya, kemudian seorang laki-laki yang dia berzikir kepada Allah, nangis, air matanya menetes, fafadat ainahu, karena apa? Takut kepada Allah. Dibebaskan daripada panasnya matahari di padang mahsyar, dia dapat naungan dari Allah. Ya, pelajari hadisnya tuh. Nanti kalau kita bahas tuh panjang, cari aja hadis 7 golongan yang dinaungi di padang mahsyar. Namanya sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Ada. Bagus dibahas dalam satu kali tema tuh, di Hijrah yuk bahas tuh. 7 golongan yang mendapatkan naungan di hari kiamat. Ya. Ayat berikutnya. Ayat berikutnya ini tentang sikap terhadap orang munafik. Ya. Apa kata Allah? Famalakum, mengapa kalian fil munafiqina, terhadap orang-orang munafik, fi'ataini, kok jadi 2 golongan? Ya. Kenapa kalian orang Islam menghadapi orang munafik jadi 2 golongan? Kenapa? Terjadi perdebatan menyingkapi kaum munafikin waktu itu, ya. Padahal kata Allah, wallahu arkasahum, ya. Dan Allah, padahal Allah telah membalikkan mereka bima kasabu, ya, dengan apa yang mereka pernah perbuat. Munafik itu udah Allah balikin nanti semuanya, ya. Aturiduna an tahdu, apakah aturiduna, kalian semua ingin, antahdu, untuk memberi petunjuk, man adallallah, siapa yang sudah Allah sesatkan. Ya, wa may yudlilillah, barang siapa yang sudah Allah putuskan sesat, falan tajidalahu, maka tidak akan pernah dia temukan baginya sabila, jalan lagi. Kalau orang udah sesat, jalannya tidak lurus, gak akan ada lagi jalan yang bisa menyelamatkan dia, karena dia pilih jalan yang lain. Ya, ayat ini kata Al-Imam Ibnu Katsir, di asbabun nuzulnya memang ada beberapa riwayat dan keraguan. Kenapa? Jadi waktu itu terjadi Ghazwatu Uhud, perang Uhud. Di perang Uhud ini terjadi penggembosan perjuangan. Hati-hati. Siapa tokohnya? Munafiknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Makanya ini kalau dirunut tentang kisah perang Uhud, salah satu permulaan kekalahan karena tentara kaum muslimin tadinya 1000, di tengah jalan digembosi oleh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. 300 orang balik ke Madinah. 300 orang di hadapan Nabi digembosi. Ya. Jadi memang ada orang-orang yang kita ini kalau ingin bersatu dicerai-berai. Kita mau bersatu nih untuk memperjuangkan ekonomi Islam, ada yang bikin pecah lagi nanti. Kita bicara politik nih, udah mau solid nih, kita pengen pemimpin yang Islami, ada munafik yang bikin nanti mundur lagi, dibuyarkan lagi. Nabi aja mau jihad perang Uhud 1000, Bu. Ya, kata Abdullah bin Ubay bin Salul apa? Mati nanti kau kalau ikut. Kalau kau balik sama aku, selamat. Ma qatalu illa qalila, dia bilang. Ketika perangnya kalah dia bilang apa? Tulah banyak yang mati. Coba ikut aku. Yang mati sikit.
Ya. Tapi kalau menang dia apa? Wah, kalau menang kenapa kalian tak ikut? Oh, memang munafik ini pura-puranya luar biasa. Makanya ketika Nabi perang Uhud 1000 tadinya, kalau teman-teman mau tahu itu. 300 orang pulang ke Madinah patah balik, bengkok niatnya. Gara-gara Abdullah bin Ubay bin Salul. Zaman Nabi. Sekarang Nabi tak ada. Ante-ante Abdullah bin Ubay bin Salul sudah masuk ke sendi-sendi komunitas orang Islam. Di kampus Ustadz Fadil, mudah-mudahan dosen muda jadi pemimpin nanti. Ya. Kita nih pengen ngajarkan syariah. Kadang-kadang ada dosen yang ngajaknya kepada liberal kan gitu kan. Kita udah mau bener nih ngajak ke lurus, ada yang belokin begitu. Kampus begitu, di ekonomi juga begitu. Nanti misalnya udah kita bikin usaha ekonomi Islam, market Islam. Nanti di tengah-tengah dibikin cerai-berai. Kenapa? Susah. Kita kalau nggak riba nggak bisa hidup, nanti gitu dia. Akhirnya nggak solid-solid. Berpolitik juga begitu. Ya. Ayo kita usung orang yang baik sama-sama. Sudah 100.000 orang, tiba-tiba 30.000 orang mundur. Kenapa? Yang penting yang jelas-jelas sajalah. Buyar, gak usah ikut. Gitulah Abdullah bin Salul, ya Abdullah bin Ubay bin Salul melakukan ya doktrinase dari dalam, sehingga dia berhasil di hadapan Nabi membawa pulang 300 orang Islam yang sudah ready go to Uhud. Sadisnya tuh orang munafik. Lantas mereka berdebat. Sebagian mereka katakan naqtuluhum, ayo kita bunuh aja orang munafik nih, bikin kacau peperangan. Tetapi ada satu golongan, ya, anaqtulu man qala la ilaha illallah, apakah kita mau bunuh orang yang ucapkan kalimat la ilaha illallah? Akhirnya ini pun jadi kacau, saling berbeda kebijakan dan keputusan, padahal di hadapan Nabi. Ya, makanya waktu itu memang di perang Uhud tuh yang kelihatan betul-betul kemunafikannya disuruh ditawan. Ya, walaupun nggak semua dalam satu kondisi Nabi tawan orang munafik, enggak. Ada yang satu kondisi Nabi biarkan. Karena apa? Nabi nggak bisa menjustis apa yang ada dalam hati manusia. Ya udah biarin aja. Nanti apa yang dia simpan, ya fahaulai indallah, semua mereka di sisi Allah perhitungannya. Makanya ketika itu Nabi kalau tidak dalam kondisi penggembosan perang, Nabi nggak pernah ganggu-ganggu orang munafik, dibiarin aja. Cuman nggak dikasih amanah, nggak dikasih jabatan, disuruh diam aja. Karena kalau dikasih khianat ya, orang munafik ini khianat. Ya. Nah padahal Allah akan memporak-porandakan makar-makar mereka, konspirasinya. Tapi kenapa kaum muslimin gak sabar? Ada dua kubu. Makanya Allah tegur di ayat ini, famalakum fil munafiqina fi'ataini. Kenapa kalian untuk urusan orang munafik ini sampai terbelah jadi dua golongan? Jadi kalian gak solid. Wallahu arkasahum bima kasabu. Padahal Allah sudah membalikkan perbuatan mereka. Ya. Jadi yang diinginkan Allah harusnya kalian kompak. Keputusannya diapain nih orang munafik? Tunggu Rasul, tunggu ayat turun. Ini kan geram duluan mereka. Kita bunuh aja lah, bunuh aja. Yang satu bilang orang munafik kan syahadat, kan dia pakai Islam pak. Orang munafik itu kan casingnya sama kayak kita. Jangan dibunuh, kamu bunuh orang yang syahadat, bercekau akhirnya, kacau, nggak konsentrasi kan? Ya. Nah, maka dilarang oleh Allah untuk begitu. Jadi kedepannya pak, kalau menghadapi orang munafik ini, rujuklah kepada Al-Quran, rujuklah kepada Kitabullah. Jadi ada yang bilang jangan, orang munafik jangan dibunuh, biarin aja. Di dalam ayat ini Allah bilang apa? Aturiduna an tahdu man adallallah. Kamu ingin memberi hidayah sama orang yang sudah disesatkan. Biarin aja, sementara mereka bikin kerusakan di dalam kan, digembosi 1000 tinggal 700.
Apakah kalian ingin ya membuat mereka itu mengusahakan hidayah orang yang jelas-jelas sudah sesat? Makanya disebut oleh Allah ya, wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Barang siapa yang sudah disesatkan Allah, diputuskan karena mereka memilih jalan yang salah, maka nggak ada jalan lagi untuk orang itu. Ya udah, nanti konsekuensinya mereka akan diazab. Terakhir saya sampaikan ya, maka Nabi mengatakan tentang menyingkapi orang munafik, Nabi bilang apa? Biarkan saja mereka dengan kelakuannya. Enak aja Nabi, kok mereka didiamkan? Fahisabuhum Allah. Kata Nabi apa? Nanti hisab mereka di sisi Allah, berat mereka sendiri. Dan Bapak Ibu tahu orang munafik itu azabnya seberapa berat? Lebih berat dari orang kafir. Jadi jangan dikira, oh dia kan cuma munafik, masih setengah-setengah iman. Justru yang mengkhianati kebenaran akan diazab 2 kali. Makanya orang munafik sama orang kafir, mana lebih dalam nerakanya? Orang munafik. Orang kafir di sini di dalam, orang munafik di kerak. Lebih bawah lagi, lebih hina, lebih panas. Makanya Allah bilang apa? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu fid darkil asfal. Asfal itu apa artinya? Aspal itu apa? Sesuatu yang di bawah kan? Sesungguhnya orang munafik ada di kerak daripada jurang kerak neraka. Karena apa? Karena dia tahu kebenaran tapi dia menutupinya. Ganjarannya 2 kali lipat. Baik, dengan itu sama lah. Ada pertanyaan silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pakai mic ya Pak biar dengar ya. Terima kasih Pak Irwan telah berbaik hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya surat Al-A'raf ayat 172. Ya. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna ya an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Itu jawabannya, jelas. Dan ingatlah ya, ketika Tuhanmu ya mengeluarkan dari sulbi, maksudnya keturunan, anak cucu Adam, keturunan mereka ya. Kemudian Allah ambil wa ashhadahum ala anfusihim, Allah ambil syahadat persaksian mereka. Ya. Kapan persaksiannya? Di perut ibunya waktu ditiup rohnya. Apa yang Allah bilang? Alastu bi rabbikum. Hei roh, bukankah aku ini Rob kalian? Maka roh itu bilang, qalu
bala syahidna, iya kami bersaksi. Jadi dari lahir, sebelum lahir sudah syahadat kita, Pak. Ya. Sohi enggak Ustadz? Ini Quran, banyak sohi lagi. Al-A'raf ayat berapa? 172, ya. Jadi mereka sudah bersaksi, qalu bala syahidna, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rabb kami, ya. Kenapa begitu? Agar di hari kiamat kamu tidak lalai terhadap dalil ini, bahwa kau sudah pernah bersaksi aku adalah Tuhanmu. Jadi apakah orang yang lahir Islam, keluarga Islam mesti syahadat ulang? Ya enggak usah, karena di dalam waktu di dalam perut dia sudah berikrar. Ya, jadi kalau bapak tanya syahadat, kalimatnya qalu bala syahidna, dari kata yang sama, syahida. Mereka bersaksi Allah adalah Rabb. Makanya sambungan hadis itu, setiap anak lahir kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fitrah itu apa? Yuladu alal Islam. Saya sudah bahas ini di bahkan makalah bersama profesor saya, namanya Profesor Sanusi Uwais, filsafat beliau, bahwa yang namanya fitrah itu Islam. Sepakat kami di ruang makalah dan pembahasan itu tentang akidah, bahwa semua bayi yang lahir itu Islam. Kapan syahadatnya? Waktu 4 bulan ditiup ruhnya. Dalilnya apa? Al-A'raf 172. Oke? Silakan lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya nanti dapat perlindungan di padang mahsyar adalah salah satunya seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang berpengaruh dan berkuasa adalah tidak mau. Nah sekarang kalau kita balik ke bagaimana? Bagaimana zaman yang sekarang ini? Kalau kita balik seorang wanita yang diajak berselingkuh oleh laki-laki, dia tidak mau. Tapi nyatanya barang siapa punya duit mengajak perempuan, kebanyakan mau. Apalagi pakai mobil apa dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, kalau yang laki-laki ngajak perempuan enteng. Yang lebih berat laki-laki diajak sama perempuan. Kalau tadi dia punya duit, dia beli, masih mikir beli tak ya, habis duit nih. Tapi kalau cewek yang ngajak gratisan kan, dia nggak perlu beli, dia nggak perlu lobby, ceweknya udah ngajak dia. Mana lebih susah? Orang punya uang sewa pelacur atau orang diajak cuma-cuma oleh cewek cantik? Lebih susah yang kedua, ngelawannya. Makanya apresiasinya di situ, ya. Dan kenapa keadaannya laki-laki yang diajak? Biasanya kan laki-laki yang rusak. Biasanya kan laki-laki yang rusak. Perempuan baik-baik, maaf ya, berita tentang anak kandung dihamili bapaknya aja banyak sekarang. Udah gila pendidikan karakternya nih. Udah hancur di mana-mana. Banyak sekali. Jadi sampai di wawancara tuh dia kerjanya buruh. Kenapa kamu sampai niduli anakmu? Saya pijit-pijit dia lagi sakit, lihat bagian bokongnya nafsu. Ya Allah, tiap hari kau lihat dia dari kecil kau gendong-gendong nafsu. Ini memang sudah dijerat dengan nafsu syaitan yang luar biasa, ya. Nah itu, ini konteksnya apa? Laki-laki diajak perempuan dzu jamalin wa nasabin, cantik dan orangnya punya kedudukan. Ibaratnya gini, kisahnya kayak Nabi Yusuf lah, yang ngajak cantik, permaisuri lagi. Itu kalau disurvei satu al-uswah ini, mungkin yang 99% nggak lulus, mungkin, ya. Tapi kayaknya lulus ya. Di sini nggak doyan-doyan ya kayaknya, nggak suka gitu. Jadi itu Pak. Makanya yang sebaliknya tadi tidak seapresiasi itu. Nabi mengatakan kenapa? Tingkat paling berat ini laki-laki udah diajak cewek, ceweknya cantik dan dia nggak keluarin modal. Tinggal apa? Gaskan hap, tapi dia nggak buat. Karena apa? Takut pada Allah.
Dan ini jarang, 1001. Laki-laki dia aja nggak mau, yang ada laki-laki ngerayu anak orang dibantai dia. Iya kan? Gitu Pak. Lagi silakan. Dioper aja Pak Irwan ke belakang tuh biar Pak Irwan gak capek. Dioper. Oper aja, dioper. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiada lain Tuhan selain Allah. Segala sesuatu hanya Allah. Di dalam kalimat syahadat itu ada semacam antara Allah dan diri, antara yang disaksikan dan menyaksikan. Ada yang disaksikan dan menyaksikan. Siapa yang sesungguhnya? Diri siapa dan Allah siapa? Kalau sudah dikatakan syahadat mutlak la ilaha illallah, tiada mutlak Allah segala sesuatu. Mungkin hanya itu saja. Pertanyaannya Pak? Pertanyaannya di dalam syahadat itu sendiri mutlak Allah, jadi penyaksian dan disaksikan. Pertanyaannya Siapa yang menyaksikan dan siapa yang disaksikan? Sedangkan yang disaksikan itu sendiri secara sifat Allah itu sendiri. Yang ada tiada, yang ada Allah. yang tiada siapa? Yang tiada. Apa? Yang ada Allah. Ya, yang tiada apanya? Apakah kita berbicara tentang Allah harus ada secara material? Kan tidak. Allah itu ada, jangan dibilang tiada gitu. Allah itu ada, tetapi tidak bisa disifati secara material, kan begitu. Ya, mungkin di situ. Saya katakan Allah yang ada. Bukan mengatakan Allah itu ada. Terus Allah yang ada. Bahkan yang mengatakan Allah itu sendiri. Terus yang tiada itu siapa berarti? Yang tidak ada. Yang tidak ada untuk apa kita pertanyakan? Mungkin itu saja. Iya. Jadi Bapak jangan bingung ya Pak. Ya. Allah itu ada, lebih dekat dari dari denyut nadi kita. Tiada itu jangan dibilang karena nggak ada wujud seolah-olah Allah tiada. Bukan, Allah itu ada ya bi ghairi wujudin, tanpa harus wujud zahirnya ada. Karena kalau ada orang mempersyaratkan kalau bersaksi bahwa Allah itu ada, Allahnya harus ada, nggak boleh tiada, maka bisa dijawab dengan mantik logika. Kalau sesuatu itu harus ada, tunjukkan bentuk angin. Angin itu gimana? Ya tolong tunjukkan gimana bentuk angin, deskripsikan. Nggak bisa, dia tidak bisa dideskripsikan angin, tapi bisa dirasakan. Ada angin itu sejuk gitu. Terus ada orang yang buang kentut kan, bau, mana ada bau? Ada, saya cium. Tolong tunjukin rupanya bau. Bau itu tiada. Tolong buat jadi ada. Kan nggak bisa. Kenapa? Karena kita tidak bisa akses. Ya, Nabi Musa aja mau jumpa Allah langsung pingsan. Nggak bisa akses. Nanti diberikan akses VVIP kalau kita sudah berada menjadi ahli surga. Kamu akan bisa melihat Allah ala kaifakana. Yang kaifiyat melihatnya itu nggak ada yang bisa satu orang pun mencontohkan sekarang. Ya, kecuali siapa sih? Dan yang namanya syahadat nggak mesti harus ada yang menyaksikan, ada yang mempersaksikan gitu. Nggak wajib begitu. Contohnya apa?
Nabi ketika Nabi sudah berdakwah, selesai berdakwah di Haji Wada, Nabi bilang apa? Dengan kata-kata syahadat, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah, kata Nabi. Berarti Allah yang menyaksikan kan? Dan ketika kita Allah menyaksikan, gak mesti Allahnya berwujud. Nanti kalau nanti kita jadi menyamakan Allah jadi mujassim, jadi bahaya. Allah itu ada, udah yakinin, gak perlu berwujud dengan mata zahir. Nanti kita takutnya menyerupai Allah dengan bentuk rupa. Gak boleh. Ya. Jadi ketika Nabi terasa Haji Wada, Allahumma syhad, ya Allah saksikan, di depan para sahabat, ya Allah saksikan. Berarti Nabi minta siapa yang menyaksikan? Allah. Qad balagtu, sudah kusampaikan dakwah ini semua. Saksikan ya Allah. Ya Allah menyaksikan bi ilmihi wa ru'yatihi, dengan ilmunya, dengan Allah menatap kita dengan basirnya, dengan maha melihat, tanpa harus wujudnya kita lihat gitu. Jadi seperti itu Pak ya. Jadi bersaksi dan mempersaksikan Allahnya ada bukan tiada gitu ya, dan tidak perlu berwujud gitu. Mudah-mudahan tidak bingung lah. Cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.